Firman Tuhan yang hari ini saya ambil untuk kita pikirkan atau renungkan bersama di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat ke-16 sampai pada ayat yang ke-19. Kepercayaan Abraham diuji. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari surga kepada Abraham. Abraham katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujannya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikian jauh firman Tuhan. Banyak orang, Bapak Ibu saya, kita sering atau kita punya kerinduan supaya menjadi orang yang berkati dan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Definisi berkat itu tergantung dari cara pandang Anda sendiri atau saya sendiri. Ada orang berpikir berkat itu berarti dia bisa kaya dengan harta benda yang berlimpah-limpah, itu berkat. Tapi kalau hanya berkat secara fisik, nggak buat orang bahagia juga. Berkat itu seharusnya mulai dari dasar hati, karena berkat yang mengalir dari hati itu terpancar. Dan di sini Alkitab mencatat kepada kita bahwa banyak orang tiga agama di dunia mengidolakan atau menjadikan Abraham itu model atau contoh yang dipanuti supaya mereka menjadi berkat. Ketika kedua kali Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, dia berjanji, dia berkata, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Artinya di atas dia itu tidak ada lagi. Segala berkat di surga dan di bumi itu ada pada dirinya. Dan dia ingin memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Kita kan kalau dapat berkat lain berkat, tapi Abraham, Tuhan punya rencana pada, ya, khususnya bagi Abraham, berkat. Aku bersumpah demi diriku sendiri, yaitu Tuhan Allah, malaikat Tuhan berseru atas dirinya sendiri bahwa dia akan memberkati Abraham bukan dengan berkat, tapi dia berkati dengan berlimpah-limpah. Itu lebih dari sekedar berkat. Dan berkat yang dia jelaskan di sini yang pertama adalah berkati anak, keturunan. Kenapa begitu? Karena rentetan konteks ini adalah Abraham sedang mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dia dengan perintah Tuhan dan dia mempersembahkan. Dan karena berani mempersembahkan anaknya yang tunggal, maka dia akan memberkati Abraham. Karena dia tunggu dapat Ishak itu 25 tahun. Usianya sudah 100 tahun. Kenapa Abraham berani mempersembahkan? Kalau penulis Ibrani dalam pasal 11 itu ayat 17-18, Abraham dia percaya bahwa sekalipun Ishak itu mati, Tuhan akan bangkitkan dia dari kematian dari itu iman. Nah, itu yang dia persembahkan kepada Tuhan. Dan saya kira semua pejabat, termasuk Pak Gubernur lagi, ingin mendapat berkat besok bisa dapat periode kedua, masih sehat lagi ya jadi menteri. Nah, itu dampaknya semua orang yang di bawah yang ingin menjadi wali kota, bupati, jadi macam-macam. Dan orang ini untuk mau diberkati dan untuk mendapat berkat selalu ada syarat. Satu saja yang percuma di dunia ini itu adalah Tuhan menyerahkan anaknya Yesus Kristus mati dan memberi keselamatan kepada kita. Itu yang otomatis, itu gratis, anugerah.
anugerah Tuhan yang terbesar, yaitu dia mempersembahkan anak Yesus Kristus. Tapi untuk mendapatkan berkatnya ada syarat. Kenapa Tuhan memberkati anak-anak Abraham bukan hanya banyak, tapi berkualitas. Sayangnya banyak orang yang sibuk dia besar sendiri, tapi anak-anaknya tidak menjadi berkat itu. Karena kemampuan seorang pemimpin itu dilihat dari kemampuan memanage keluarganya yang baik. Anak-anaknya, cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan. Nah, itu di mana kami pendeta atau pemimpin siapapun, kesuksesan itu ada pada rumah tangga. Di luar itu kita hanya berpeuk-peuk saja. Nanti kembali yang sesungguhnya hidup itu ada dalam rumah. Gitu ya. Jadi kalau Paulus bilang sama Timotius, pemimpin harus kepala keluarga yang baik. Gitu, jadi teladan. Harapan saya generasi muda bukan hanya kita orang tua saja yang dapat berkat, tapi generasi yang Tuhan kasih buat kita tuh mewarisi berkat-berkat itu. Yang dikenal dia diberkati, anaknya menaklukkan musuh-musuh, itu pemenang, petakluk dan pemenang. Itu berkualitas. Anak-anak di TV Papua dulu di iklan satu tuh yang bilang bukan hanya apa tidak sekedar mendapat anak, tapi jadikan mereka sebagai pribadi-pribadi. Nah itu kesuksesan kita. Karena kalau anak-anak itu jadi sukses, maka kita orang tua juga bahagia. Jabatan berakhir, semua hal itu akan berakhir, tapi anak cucu akan menjadi kebanggaan itu. Jadi sekalian, ya saudara-saudara yang Tuhan izinkan dari anak-anak adalah harta. Jadi Tuhan bilang bersumpah demi diriku dan memberkati, dan berkat itu pertama mulai dari konteks ini. Karena tadi dia mau persembahkan anak, maka konteks yang diberikan itu adalah anak-anaknya. Apa yang ditabur orang itu mulai dari kalau kita tanam finansial, ya kita dapat finansial, tanam hikmat kepada orang lain kita dapat. Tapi untuk mendapatkan berkat ada syarat. Yang bukan kita, tapi yang punya kita buka semua pada pasal 22 tadi. Kemudian kita baca pada ayat yang ke-12. Saya baca ayat 11. Bapak Ibu baca ayat yang ke-12. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abram, Abram. Sahutnya, ya Tuhan. 2, 3. Lalu dia ya. Jadi begitu dia angkat pisau mau menyembelih anaknya. Jadi saya juga heran, saya selalu berpikir, anakku sudah terpukul kayu bakar, lihat bapak bawa pisau, mereka berjalan dalam perjalanan jauh, kemudian semua bujangan atau orang-orang yang bantu Abraham di rumah itu sampai dekat kasih tinggal, sampai di jalan, kisahnya dia tanya, Bapak ada pisau, ada api, ada kayu bakar, dia anak kisahnya bilang tidur. Tapi gimana korban itu? Ini apa itu perkataan orang tua yang bijaksana. Dia tahu bahwa Tuhan minta dia korbankan Isa, tapi dia jangan iman berkata bahwa nanti Tuhan yang menyediakan. Di gunung Tuhan menyediakan. Ya, orang biasa kalau sekarang lagi kering-kering kalau bahasa masih begitu. Ya, banjir ya begini hal lain kegiatan itu sampai saya lihat renungan ini anak itu umur 12 dan 15 tahun jalan-jalan. Kalau anak sekarang ya hari itu begitu bapak di atas mesbah, mungkin bapak akan dari bangkai ke bangkai berontak. Tapi ini kelebihan Abraham adalah dia mendidik. Dia bisa tahu bahwa dia anak yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan minta kembali, dia relakan dirinya. Walaupun itu tidak dicatat di sini,
Tapi yang dicatat adalah bahwa dia pikul kayu bakar. Dia tanya sendiri, jalan jauh usia anak-anak sedih. Tapi dia rela, dan ini harapan saya. Lalu mengajar kepada rumah, kepada teman-teman, saudara-saudara, didiklah anak-anak dengan benar, supaya saat mereka menghadapi keadaan Allah yang sulit, mereka mengambil keputusan untuk lebih taat kepada Tuhan daripada kepada diri sendiri. Hari ini anak-anak di Papua Barat, kami yang di Sorong dan Barat, tapi saya tidak tahu mana kacau. Hanya yang berkelompok di gereja itu hanya orang tua. Nah ini tegaklah kita bersama. Kalau mau supaya Tuhan memberkati kita, berkat itu turun pada anak cucu kita, ada dua syarat untuk Abraham. Lihat pada ayat 12 tadi. Yang pertama, Abraham jangan menolak itu dan jangan apa-apakan dia. Alasannya sebab telah kuketahui sekarang, sebab engkau takut akan Allah. Takut akan Allah itu pengertiannya kedua. Takut itu berarti menghormati, sujud menyembah Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6, Tuhan berbicara kepada Abraham ayat 14, Tuhan Allah itu esa. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Nah ini diulang oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Orang Farisi, mereka tanya sama dia, Tuhan, hukum mana yang paling besar? Tuhan terangkumkan seluruh kebenaran hukum Taurat dan para nabi itu dalam dua hal, ya. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap. Ini adalah penyembahan. Hidup itu perlu penyembahan. Gereja itu kita pun tempat pertemuan paling utama belajar. Tapi hidup itu siapa hidup kita. Kalian di kantor atau Bapak Ibu di kantor kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 1 sampai jam 8 sampai habiskan waktu di rumah. Kalau kita bicara ibadah itu penyembahan itu bukan sekedar lagu, tapi penyembahan adalah gaya hidup yang mulai dari sikap hati kita. Apapun itu, padahal bisa bantu saya baca Kolose pasal 3 ayat 4. Kolose pasal 3 ayat 4. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Pelan-pelan saya baca. Supaya pegawai dari sini pulang, masuk jam kantor, pas jam 7 lapor baru masuk. Ya itu saya biasa begitu. Sampaikan di Sorong begitu, jadi karena ini ibadah ke masuk kantor tepat, kerja benar, baru dapat hasil lepas. Supaya itu diberkati. Kolose pasal 3 ayat 4. Ya, kita saja. Ya, silakan baca sama-sama. 23. Kolose pasal 3 ayat 24. Ya, 1, 2, 3. Apapun yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau masuk kantor itu untuk memuliakan Tuhan, ya masuk kantor pas pulang. Kalau di Sorong itu tanya-tanya lapor kan? Karena memang ini sering melayani pegawai negeri ini, gereja itu kan begitu. Dan kalau hanya begini saja tidak bisa diberkati. Diberkati itu artinya semua aktivitas yang kita lakukan itu sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Jadi masuk kantor tetap waktu, rumah tangga juga, urusan anak-anak dengan baik, ya begitu ya. Kalau sesuatu yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar untuk kita dapat sesuatu, tetapi sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita sedang memuliakan Tuhan. Apapun yang kamu buatlah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kadang-kadang itu kan lihat pemimpin. Jadi lihat pemimpin lain begitu, jadi di dalam ruangan itu totok tiba-tiba Pak Bos dia datang masuk kantor, Pak Bos
Pula-pula masuk. Tadi kita lagi gosip, tapi tiba-tiba bikin di jalan. Nah ini pada akhirnya kira-kira perkenalan berdua. Tapi mau tidak senang ya harus ditahu, harus terang walaupun dapat konsekuensi apa. Pemimpin juga harus terbuka, karena ini bagian dari ibadah. Nah, itu yang pertama, penyembahan. Terus yang kedua itu penjelasan atau definisi tentang takut akan Tuhan. Itu Amsal pasal 7, apa pasal 3 ayat 7 bilang jauhi kejahatan. Pasal 1 ayat 7 juga bilang permulaan pengetahuan hikmat Tuhan itu takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan kalau kita bilang kita ini orang takut Tuhan, menyanyi gereja hebat, gereja bersusu-susu dan sering-sering, kita itu orang Kristen gereja terlalu banyak tapi yang jahat. Kenapa begitu? Kemungkinan besar kita tidak takut Tuhan. Kemungkinan besar anggota gereja tidak takut Tuhan, tapi tahu Tuhan, bangga Tuhan, ingin dekat, tetapi tidak memulai dari dasar hati. Ya, takut Tuhan itu penting. Takut itu berarti menjauhi kejahatan. Kalau kita tidak menjauhi kejahatan, kita adalah orang munafik. Umat bisa melihat berapa nilai yang kita beri, status kita, tapi Tuhan itu tidak penting bagi Tuhan. Tuhan hanya lihat sikap hati kita yang menyembah Dia. Dan Abraham melakukan itu. Dan itu sebabnya Tuhan bilang, kau layak saya berkati berlimpah-limpah. Bukan dia bilang berkati, saya berkati berlimpah-limpah, karena dia takut Tuhan. Nah ini pesan firman Tuhan ini buat kita semua. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau ingin diberkati oleh Tuhan, ya mulai belajar untuk takut Tuhan. Takut Tuhan itu ya, mulut itu harus sama yang ada dalam hati. Kalau bahasa orang-orang modern itu integritas, tapi sebenarnya kebenaran firman Tuhan itu bilang takut Tuhan itu apa yang dibicarakan itu bukan sesuatu yang apa yang di hati. Nah, itu yang Tuhan berjanji bahwa saya akan memberkati yang berlimpah-limpah. Dan saya pikir semua orang kalau mau memberkati ya takut Tuhan. Takut Tuhan itu ya penyembahan hari Minggu yang kita datang ke ibadah. Jangan ada pada orang lain. Ya dari Papua sini pergi rasa Papua belum ada Tuhan. Di Gunung Kawi kah, Gunung Kidul kah, ambil batu kah, ambil kain merah kah, ya, begitu Anda ambil barang itu, Tuhan tinggalkan Anda, walaupun Anda adalah pengurus gereja. Tuhan tidak hadir karena kita takut Tuhan, tapi kalau hanya tahu Tuhan saja, orang bisa puji ya. Kita hadir mungkin, lalu saya bilang manusia lihat nilai nominalnya, siapa yang beri mereka lihat. Tapi Tuhan melihat proses dari mana bagian kita. Beda, karena proses itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Proses itu selalu penuh dengan apa hubungan dengan kita. Nah itu hal yang pertama. Terus yang kedua itu Abraham tidak segan-segan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu tidak segan-segan untuk memberi yang terbaik. Kenapa Abraham sangat nekat memberi? Tuhan bilang, dia marah. Bisa buktikan ini sebenarnya. Tuhan bilang, stop, sudah saya tahu. Tuhan itu baik sih. Saya memberikan kau dengan berlimpah-limpah. Sampai hari ini pun kita juga perjanjian itu kita nikmati berkat Allah Yesus. Puncak dari berkat perjanjian Abraham itu adalah kehadiran Yesus. Yesus jadi juru selamat dunia. Di dalam namanya segala bangsa dan bangsa, setiap orang mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati mereka itu selamat. Itu berkat paling besar. Tidak segan-segan Tuhan Allah, tidak segan-segan dia memberi. Orang bilang iman, betul iman juga susah. Bukti mana iman karena abstrak. Orang lihat iman kan, lalu apa? Saya sering bikin definisi. Ketaatan adalah bukti dari iman yang nyata. Ya, kau bilang kau percaya Yesus, tapi buktinya tidak bisa. Mana buktinya? Bukti itu terjadi hidup tadi,
Kemudian orang yang selawat Tuhan itu tidak segan-segan untuk juga. Kenapa? Kita tahu bahwa sumber berkat itu yang akan memberikan anak itu adalah Tuhan. Jadi dia tidak segan-segan untuk memberikan. Nah ini kesan saya kepada teman-teman, saudara-saudara, anak-anak. Dan saya pikir kerinduan untuk mendapatkan berkat itu semua orang rindu. Kalau mau rindu diberkati Tuhan yang berlimpah. Berkat itu bukan sekedar jabatan. Jabatan itu kan bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu kita kembali. Berkat itu bagaimana hidup kita bisa menjadi seorang berkat bagi orang lain. Kita bisa menghidupkan orang, kita bisa hidup. Dan di kantor begitu susah orang nanti, saatnya nanti kita tentu lebih susah lagi. Karena hidup ini adalah pada taburan kita. Ini pesan orang tua. Kita tanah Papua Barat. Kita mau pemerintah Papua Barat ingin menjadi terdekat, maka para pemimpin tidak ada cara lain kecuali takut akan Tuhan. Itu penyembahan periksa di kantor-kantor, di pintu masuk, tidak ada yang lain yang ada di kantor. Bersikap. Bagi kami di bawah kolonial ini tidak ada nama lain, hanya nama Yesus Kristus. Di mana pun saya tidak takut kepada saya takut kepada Tuhan. Karena dengan itu Tuhan tahu akan menyertai. Nah itu yang dihadir. Jadi akan berkati. Dulu Pak Domingus Mandajan dia belum jadi gubernur itu orang belum kenal. Dia datang di Solo itu di Bapak Dadi sampai punya rumah. Saya bimbing doa waktu itu. Bilang tanya Pace, kalau perlu jalan di sini apa yang menjadi andalan? Kalau Tuhan serta apa cukup? Karena bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara besar. Karena Ia sendiri yang akan menjadinya. Itu pesan saya tanya, apa saat berdoa? Ya sudah sukses 5 tahun, karena pengaruh putus berjalan. Jadi semua yang ingin berkat mulai dari dasar hati, karena berkat itu tidak dari kepala, tidak turun karena otak atau tidak turun karena fisik. Mulai itu dari hati yang takut akan Tuhan dulu baru nanti takut akan Tuhan itu menggerakkan kita untuk melakukan apa saja. Apa saja saya mau buat Tuhan, buat sesama kita karena rasa takut kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu barat dengan mama-mama atau bapak-bapak yang sering melakukannya cuci piring. Piring itu tidak hanya dicuci bagian luar saja. Kalau seandainya istri atau anak-anak itu bagian luar saja, kemudian taruh piring itu di rak piring, dia suruh bapak-bapak, karena ini bapak banyak. Ambil makan bisa isi makanan atau tidak? Tidak bisa, karena kotor. Walaupun luar bersih. Kalau di luar kotor, dalam bersih mungkin masih bisa. Tapi yang paling hebat lagi itu di luar bersih dan di dalam. Sama, Tuhan tertarik di dalam. Jadi biasanya kita tampil untuk hanya mempromosikan ini. Sederhana tapi hidup untuk memuliakan Tuhan itu jalan. Inilah hidup orang yang ingin diberkati oleh Tuhan. Takut akan Tuhan, dan orang yang takut akan Tuhan itu tidak segan-segan memberi yang terbaik. Karena hidup ini sesuai dengan taburan kita. Kita tidak bisa pergi panen dari orang lain yang taburan. Kita harus tabur apa, tabur kebaikan, tabur apa. Jangan tabur itu bukan hanya uang saja, tabur apa saja yang baik. Nah itu juga yang akan kita buat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa kepada